Hai, sekarang kita akan membahas tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen pemasaran. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan mengetahui apa itu bahasa. Setiap hari kita berbahasa. Ketika kita berbicara menyampaikan suatu informasi, itulah yang disebut dengan berbahasa. Berbahasa adalah suatu kemampuan yang diperlukan dalam komunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan berbahasa perlu dilatih sehingga kemampuan atau kompetensinya meningkat dan sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Berbahasa dan bahasa adalah hal yang berbeda. Bahasa secara garis besar merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa merupakan penyampaian dari informasi tersebut. Menurut Wikipedia, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Manusia mengakuisisi bahasa lewat interaksi sosial pada masa balita dan anak-anak sudah dapat berbicara secara fasih kurang lebih pada umur 3 tahun. Penggunaan bahasa telah berakar dalam kultur manusia. Oleh karena itu, selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga memiliki banyak fungsi sosial dan kultural, misalnya untuk menandakan identitas suatu kelompok, stratifikasi sosial, dan untuk dandanan sosial dan juga hiburan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu fungsi bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan, tumbuh kembang bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Fungsi bahasa yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi pada tujuannya. Yang pertama, sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara dengan tujuannya supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Yang ketiga, fungsi bahasa yaitu sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan berintegrasi di lingkungan sosial tersebut. Oleh karena itu, slide selanjutnya akan membahas tentang hubungan bahasa dan manajemen pemasaran. Namun, sebelum membahas hubungannya, kita akan kupas dulu apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Menurut para ahli, yang pertama ada Philip Kotler atau Armstrong pada tahun 2002 nomor 14, manajemen pemasaran adalah analisis perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli atau sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran, perusahaan atau bagian di pemasaran. Menurut Ben M. Eni, tahun 2007 nomor 130, manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Dari pengertian yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses penetapan, perencanaan, penganalisaan dengan berbagai tujuan dan juga strategi pemasaran sehingga program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran bermanfaat bagi pembeli untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Proses pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling menjaga satu sama lain. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran didukung oleh keberhasilan dalam memilih produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi yang baik, dan promosi yang efektif.
masuk ke pembahasan inti, yaitu di mana kita akan membahas tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen pemasaran. Dikutip dalam sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Hanum, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE di Labuhan Batu, dalam penelitiannya, peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen menghasilkan 1. Promosi menyangkut komunikasi atau bahasa. Menurut Ali Hashi, bagian yang sangat penting dari instrumen pemasaran adalah pesan atau message yang dikomunikasikan kepada calon konsumen melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program promosi. Program promosi ini merupakan saluran komunikasi atau bahasa yang utama terhadap calon konsumen. Oleh karena itu, bahasa akan memudahkan pelaku pemasaran untuk mempromosikan produknya. Pelaku pemasaran juga harus memperhatikan siapa sasaran yang tepat sehingga penggunaan bahasa yang digunakan tepat dan dapat membuat produk yang ditawarkan menjadi lebih baik atau lebih menarik. Peran dan fungsi manusia dalam manajemen pemasaran yang kedua adalah bagaimana komunikasi bekerja. Unsur dasar dari sistem komunikasi atau bahasa adalah source atau sumber, message atau pesan, dan destination atau tujuan. Sumber itu bisa seseorang atau organisasi komunikasi seperti televisi, surat kabar, atau majalah. Pesan bisa berupa kata-kata yang dicetak seperti surat, yang berupa suara seperti radio atau komersial, yang berupa gambar atau simbol, atau suatu isyarat lain yang dapat ditafsirkan maknanya. Tujuan dari destination yaitu dapat berupa seseorang konsumen yang sedang mendengarkan atau menonton ataupun membaca. Oleh karena itu, dalam penyampaian program penjualan, hendaknya menggunakan metode-metode penyampaian informasi yang tepat dan bahasa yang persuasif atau mengajak kepada calon konsumen. Peran bahasa Indonesia dalam manajemen pemasaran yang ketiga, yaitu komunikasi pemasaran atau promosi. Menurut Keller, tahun 2008 mendefinisikan bahwa komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tentang produk dan merek yang mereka jual. Sedangkan menurut William J. Stanton, penggunaan istilah pemasaran dengan istilah promosi. Promosi diartikan sebagai salah satu dalam bauran pemasaran yang digunakan untuk memberikan, memberitahu, membujuk, dan mengingatkan tentang produk si perusahaan itu. Dan yang terakhir, yang keempat, peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen pemasaran, yaitu proses komunikasi pemasaran. Jadi bahasa itu sebagai proses komunikasi pemasaran. Untuk melakukan komunikasi secara efektif, pemasaran harus memahami cara kerja komunikasi. Menurut Kotler dan Kevin, tahun 2009, proses komunikasi pemasaran melibatkan beberapa elemen, yaitu sebagai berikut. 1. Ada pengirim. Yang kedua, ada penyajian. Yang ketiga, ada pesan atau message. Yang keempat, ada media. Yang kelima, ada penggantian atau decoding. Yang keenam, ada penerima atau receiver. Yang ketujuh, ada respon. Yang kesembilan, ada umpan balik atau feedback. Dan yang ke-10, ada gangguan atau noise. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi pemasaran tidak terlepas dari peran bahasa sebagai alat komunikasi. Oke, masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan.